So, oke, welcome back, balik lagi di channel gua. Guys, nah jadi hari ini gua lagi di bengkel ya, seperti biasa gue di Oki Motor. Di sini gua mau ngapain? Nah, jadi di sini gua mau servis, tune up, ganti oli mesin, oli matic atau oli transmisi ya di salah satu mobil. Nah, jadi di sini ada Honda Freed, cuman catatan track recordnya tuh lupa di mana waktu itu, guys. Jadi ini kita mulai dari sini aja untuk track recordnya. Untuk masalah oli matic, oli matic teh per sabaraha kilo sih gantinya sabenerna? Ya menurutnya mah 40.000 harusnya tuh 40.000, cuman catatan di sini tuh kebuang, guys. Jadi lupa. Nah, jadi sekarang kita dimulai dari sekarang aja ya untuk catatan atau track recordnya ya. 40.000-nya 40.000 seharusnya, guys. Cuman ya udahlah, dimulai dari sekarang kita catatannya di kilometer yang sekarang. Nah, jadi di sini kita lagi proses dulu untuk ngelepas TB dan lain-lain, guys, karena Honda Freed tuh aduh kumaha mang lumayan ribet, bro. Nah, lumayan ribet cenah ge. Mamang rek dicorot mal gak ganteng nak moal cenah. Jadi memang agak ribet, guys. Jadi ruangnya tuh kecil banget, guys, di sininya. Jadi bener-bener lumayan repot cenah kata mekanik handalnya juga ya. Semakin repot semakin gede biayanya. Nah, itu yang penting ya, guys ya. Nah, tenang aja kalau masalah biaya mah. Yang termurah pokoknya mah buat gua mah. Semakin sulit semakin gede. Semakin sulit semakin gede, guys. Itulah yang mereka harapkan, justru harus yang sulit-sulit ya, bos. Nah, selain semakin gede bayarannya, apalagi jika Anda mengalami hal-hal yang sulit seperti ini. Apa anjir? malah diem dia, guys. Jadi selain bayarannya gede untuk mengerjakan hal-hal yang sulit seperti ini, jadi dia sekalian nambah ilmu nggak sih, bos? Ya, betul. Nah, itu yang pasti, guys. Jadi nambah ilmu juga. Nah, di sini nggak tahu gua pakai oli apaan, Mang. Pakai olinya oli apa? Ya, Pastron bagus, Mang. Di sini kita rencana pakai olinya Pastron, terus yang berapa ini, Mang? 1040 bagus. Yang 1040 kurang lebih ya. Kurang lebih 1040. Nah, untuk masalah oli matic pakai apa? Jet One. Pakai Jet One. Bagus enggak? Dijamin. Anjay, dijamin. Pakai Jet One cenah ATF. Biasa kalau untuk matic ya, guys, yang ATF katanya. Pakai Jet One katanya. Nah, tapi nanti kita belum spill ya untuk olinya. Nanti kita spill. Di sini kita proses dulu bongkar TB dan lain-lainnya, karena ya kalian bisa lihat sendiri, guys, tuh sempit banget ruang engine bay-nya, cuy. Tuh lepas aki segala macem tuh. Di sininya rongga-rongganya, alah ribet. Gue juga ngelihatnya udah males duluan ya, guys ya. Nah, nanti untuk masalah biaya dan lain-lain nanti mungkin kita spill ya. Pasti kalian juga biasanya bertanya-tanya, Bang, untuk servis tune up segala macam ganti oli gitu kira-kira habis berapa biasanya kan. Nanti kita spill ya setelah kelar video ini. Dan di sini mungkin kalau misalkan gue masih keburu ya. Kalau misalkan masih keburu, gue mau lanjut untuk spring balancing ya, guys ya. Kalau keburu, mudah-mudahan keburu. Sebenarnya agak ribetnya di sini karena lihat ruang mesinnya seperti ini. Kalau misalkan nanti keburu spuring, kita lanjut spuring. Kalau spuring mah udah tahu harganya, kurang lebihnya 125 ya sekarang ya, bos ya. Pego kali. Bener, paling mahal Pego ya. Paling mahal Pego sekarang sih. Kalau dulu mah masih segituan lah, 125-an. Tapi nggak tahu sekarang. Nanti kita lihat. Spuringnya di SPD Ban seperti biasa langganan gua itu, menurut gua di Bekasi udah paling the best dan paling dekat. Masalahnya sih paling dekat dan bagus juga sih pengerjaannya. Balik lagi nanti kalau kita udah beres, kita spill semuanya ya, guys ya, untuk perkara biaya. Lo disedot.
Oke guys, jadi ini tahap naon mang? Tahap proses pembersihan ruang bakarnya, businya. Nah, dikasih carbon cleaner. Carbon cleaner apa karbu cleaner sih sebenarnya? Ini lain karbo. Karbonnya, carbon cleaner cina guys. Nah, jadi harus pakai selang guys karena tahu sendirilah posisinya. Oke guys, jadi berhubung tadi kita nyari pilih-pilih ya untuk oli maticnya atau oli gardan, oli transmisi. Nah, jadi kita pakai oli ini ya, ATF DW1 dengan Honda Automatic Transmission Fluid. Nah, jangan digunakan untuk CVT. Nah, kebetulan kan untuk Honda Freed ini jadi maticnya tuh belum CVT kan, masih apa namanya konvensional ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau ada salah-salah. Nah, jadi memang diperuntukannya betul untuk ini. Kecuali untuk mobil ini ya, di sini ada mobil New Avanza. Nah, ini jenis maticnya udah CVT guys. Jadi dia udah halus banget untuk perpindah giginya tuh. Nah, kalau untuk Honda Freed terus Jazz tahun berapa ya, pokoknya dia yang masih sama dengan mesinnya yang ini tuh, maticnya tuh masih konvensional, belum CVT ya guys ya. Jadi kita hati-hati juga ya guys untuk pemilihan oli matic. Jadi ada oli matic tuh yang memang untuk yang CVT, untuk iya, ada yang CVT, ada yang masih konvensional untuk masalah jenis matic mobilnya tuh ya. Jadi kalau misalkan ini kita beli oli matic, kita harus teliti juga, takutnya nanti kita salah. Kita beli oli yang memang untuk CVT, ternyata kita masukkan ke mesin atau matic yang konvensional, sedangkan kebalikannya kita maticnya maticnya udah CVT tapi kita masukkan oli yang untuk sebaliknya. Jadi kayak gitulah. Intinya kita harus paham jenis matic kita itu konvensional atau udah CVT. Jadi olinya pun menyesuaikan ya guys ya. Oke, kayak gitu sementara dulu. Ini sambil kita mau ganti busi juga karena businya udah jelek banget guys. Nah, businya udah jelek banget. Aduh, gue kalau masalah ke bengkel tuh ya, gue udah demen banget guys. Jadi gue kadang lagi di kantor pun kalau misalkan ada waktu senggang gitu kayak istirahat atau gimana, gue kadang kalau ada keperluan ke bengkel, gue lebih memilih ke bengkel guys daripada gue makan siangnya di bengkel gitu maksudnya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kita di sini lagi servis Honda Freed ya sekali lagi. Dan di situ juga ada Kijang yang masih digerung-gerung. Di sini ada New Avanza ya, yang maticnya udah CVT, sedangkan ini masih konvensional. Kita tunggu tahap selanjutnya ya. Kita masih prepare nyari busi. Kita lanjut ke Kijang nih guys. Lagi digerung-gerung nih. Ini lagi setting AC ya Mang. Nah, ini untuk Kijang ini lagi proses setting AC ya guys ya. Nggak tahu ini diapain tadi awalnya. Ini ganti kompresor apa gimana? Turun mesin. Oh, jadi ini Kijang ini habis turun mesin guys. Nah, jadi sekarang dia lagi setting untuk perkara AC dan lain-lain ya. Tuh, kabel-kabelnya baru di repair doang dia sebenarnya, benerin doang. Nah, sekarang lagi di setting. Oke, jadi kita ganti busi sekalian ya guys ya, karena busi yang tadi tuh udah parah banget. Nah kan, kalian bisa lihat nih perbedaannya, udah parah sih, udah menguning banget. Oke, kita ganti dengan ini
Lamun cek si Mamang itu mah cenah merek nanget cenah. Pakai NGK ya guys. Tahu nih NGK. Seri apa ya? Biasalah. Oke, jadi di sini kita lagi proses. Kita di sini bersihkan filter udara ya guys ya, entah dibersihkan atau misalkan diganti. Kita lihat dulu sesuai kondisi. Kalau misalkan harus diganti ya kita ganti. Kalau misalkan masih ketolong ya kita cukup bersihkan dulu. Nah, sini dan lain-lainnya tuh filter udara, box filter dan TB udah terpasang dengan rapi, termasuk busi dan lain-lain ya. Anjay, kaget. Nah, Mang atuh. Nah, si Mamang lagi buang oli sekarang guys. Tahu oli metik Mang? Betul. Awas karena banget. Nah guys, menggolontor guys. Guys, jadi habis di carbon cleaner tuh, jadi keluar asap semua, kotoran-kotoran, asap carbon cleanernya pada keluar tuh guys ya. Fogging dulu kita, gas deh Mang. Udah habis guys. Aduh. Oke, jadi proses servisnya udah kelar. Sok-sok Mamang sok-sok. Oh, aing arek penutupan nunggu. Jadi mobilnya udah kelar. Sekarang ini udah sore juga, jadi gua waktunya pulang ya. Intinya tadi kita servis, ganti oli, tune up ya. Ganti oli mesin, ganti oli garda, metik sama busi, sama filter oli, dan bersihkan TB, throttle body, dan lain-lainnya lah. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Terima kasih. Nanti kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh komen-komen. Nanti kita bantu jawab kalau memang kita paham dengan jawabannya. Oke guys, jadi kita servisnya udah kelar. Tadi seperti yang saya bilang ya, seperti yang kita bilang guys. Jadi kita tadi tune up, ganti oli mesin, ganti oli matic, sama ganti busi dan ganti filter oli, serta lain-lain lah intinya. Jadi intinya servis, tune up, ganti oli, gitu-gitu aja sih, yang servis berkala lah intinya. Jadi servis ringan jatuhnya guys, cuma bersih-bersihin TB, ganti busi kayak gitu-gitu. Nah, jadi sekarang udah enak banget nih guys mobilnya ya, udah jadi enteng lagi gitu. Tadi beda aja gitu tarikannya, seperti yang tadi kita lihat kan, kita udah semprot-semprot pakai carbon cleaner sama bersihin lain-lain dan ganti busi ya, otomatis memang harus lebih enak. Nah guys, jadi udah enak banget sekarang mobilnya ya. Tuh. Motor si kampret main motong-motong aja ya. Dari kanan tiba-tiba nyalip motong langsung ke kiri. Pada sableng memang kadang-kadang bawa motornya, kagak melihat mobil di belakang dan lain-lain. Coba kita tarik ya guys gasnya ya.
mantep guys. Oke, jadi sekarang udah enteng lagi, gasnya udah enak guys. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika suka dengan video ini. Kalau tidak suka kalian boleh dislike. Bye bye, pamit.